Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan kepresidenan atau maju kembali di Pilpres 2024. Saat isu masa jabatan presiden 3 periode berembus. Kini kalau kita lihat dua pimpinan parpol pendukungnya kembali mengusulkan penundaan pemilu 2024 hingga 2 tahun dengan alasan menjaga momentum perbaikan ekonomi. Lalu apa urgensi penundaan pemilu 2024 dan apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Syaiful Huda, politisi PKB, ada Effendi Khoiri, Ketua DPP Partai Nasdem, juga ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat petang menuju malam, Mas Syaiful, Pak Effendi atau Gus Coy, juga Mbak Bibip, apa kabar? Selamat malam semua. Baik. Atau selamat sore. Ini sore menjelang malam. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Saya pertama tentu ke Mas Syaiful dulu. Ini urgensinya apa sampai ada usulan Caimin untuk menunda pemilu 2024? Ini tidak sesuai dengan konstitusi loh. Itu kan kritik dari berbagai pihak. Ya, selamat sore Mbak Bivitri, Mas Effendi. Ya. Paling tidak ada 3 reasoning yang selama ini menjadi pertimbangan PKB dan kemarin akhirnya diumumkan oleh Ketua Umum PKB Pak Muhaimin. Pertimbangan yang pertama adalah menyangkut soal aspek ekonomi. Kita tahu sampai hari ini semua ruang fiskal kita habis untuk penanganan COVID. Tapi syukur alhamdulillah tahun 2021 tingkat pemulihan ekonomi kita membaik, tapi nggak cukup. Setelah kami dengar dari berbagai analis ekonom, pelaku ekonomi dan seterusnya, mereka membayangkan masih butuh waktu 3-5 tahun ke depan untuk supaya recovery ekonomi ini bisa jalan secara maksimal. Yang kedua? Pertimbangan itu yang menjadi salah satu faktor kenapa penundaan pemilu ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, isu terkait dengan permintaan 3 periode ini sebenarnya sudah berjalan hampir setahun setengah ini. Dan ini bisa menjadi api dalam sekam kalau terus berjalan sampai 2 tahun ke depan. Nah, posisi PKB dari awal tidak setuju kalau ada penambahan 3 periode. Tapi pada konteks penambahan kira-kira kita setuju. Nah, kenapa Gus Muhaimin sangat berbeda? Kalau 3 periode artinya ya pemilu tetap tahun 2024. Dan konsekuensi secara konstitusinya bagi kita terlalu berat. Dan PKB tidak setuju terkait dengan itu. Penambahan atau penundaan pemilu bagian dari kompromi, kira-kira begitu, jalan tengah. Dan kenapa kemarin diumumkan supaya ini bisa menjadi bahasan di atas meja. Jangan sampai pengorganisasian di level bawah yang selama ini mengendaki itu lalu secara gerakan jadi liar. Nah, pada konteks itulah pematangan kondisi ini lalu kita umumkan dan kita minta supaya ada respon publik terkait dengan ini. Nah, ini bicara soal respon publik. Satu lagi singkat saja sebelum kita dalami nanti. Yang ketiga menyangkut soal kita sampai hari ini tidak tahu Mbak sampai kapan COVID ini akan usai dan berhenti. Jadi pandemi atau COVID ini ya yang jadi alasan. Semua negara belum bisa memprediksikan itu. Nah, karena itu kita membayangkan kalau pemilu tetap tahun 2024, kita akan mengalami 2 wabah sekaligus. Wabah COVID dan wabah money politik atau pragmatisme nanti kita akan bahas biasa. Ini menarik 3 poin tadi. Saya tanyakan ke Nasdem, Gus Coy. Ini nampaknya pecah kongsi nih pendapatnya partai pemerintah soal ini. Kalau Nasdem kenapa menolak keras? Ya, Nasdem tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan undang-undang, tegak lurus dengan konsensus nasional, tegak lurus dengan kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, misalnya sudah menyepakati tentang jadwal pemilu. Saya kira kita semua sebagai pemimpin itu pertama-tama yang rakyat akan perhatikan adalah perilaku kita, moral politik kita, kesetiaan kita kepada undang-undang, konstitusi dan seterusnya. Itu saya kira yang pertama.
Oke. Itu yang pertama. Dan memang siapa lagi yang pertama untuk melaksanakan undang-undang dasar, undang-undang dan konsensus-konsensus itu kalau bukan orang-orang yang memang menjadi elit negara ini, termasuk pimpinan pimpinan politik, apalagi di DPR. DPR ini kan membuat undang-undang dan harus mengawasi melaksanakan undang-undang itu. Siapa yang melaksanakan? Termasuk pemerintah, eksekutif dan legislatif. Ini saya kira kita harus pegang teguh. Yang kedua, alasan bahwa ini kondisi ekonomi seperti ini dengan ditunda maka ekonomi akan berubah. Itu apa jaminannya? Dan apa dasarnya? Argumen-argumen keilmuan ekonominya, kemudian resiko-resiko politiknya, dan sudah itu apa? Nah, ini kan juga dipertanyakan. Jadi usulan itu saya kira mengada-ada dan berisiko besar bagi demokrasi, resiko besar bagi penjagaan konsistensi kita, moral kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang baik itu hancur, itu rusak. Hanya karena ada kepentingan-kepentingan yang itu mungkin parsial, itu mungkin pragmatis, itu mungkin hanya segelintir orang yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan dibungkus ekonomi segala macam. Hidup ini bukan hanya ekonomi, tapi politik juga perlu stabil. Dan kepercayaan itu harus ada dari rakyat, harus dari publik. Ya, kalau idenya mengada-ada, itu akan lahir muncul distrust dari rakyat kepada pemimpin. Jadi Nasdem melihat ini mengada-ngada, terus juga berisiko terhadap tatanan demokrasi kita, Mbak Bibip, melihatnya seperti apa? Iya. Saya kira kata mengada-ada itu saya setuju ya, karena kita bisa bantah 3 argumen tadi. Pertama misalnya ya, aspek ekonomi saya kira perlu dijelaskan lebih lanjut, itu analis ekonomi yang mana yang bisa mengatakan butuh 3-4 tahun masa pemulihan. Karena kita harus kontraskan di 2 tempat. Pertama dari domestik saja, kita bahkan bikin komitmen loh untuk memindahkan ibu kota negara. Bahkan Presiden Jokowi bilang 2024 17 Agustus mau upacara di sana. Alokasi anggarannya luar biasa. Dan kita mau memilih ibu kota negara ketimbang pemilu. Kan pertanyaan besarnya seperti itu. Dan jangan lupa aspek domestik tahun 98 kita kurang krisis apa? Karena 97 itu kita luar biasa terpuruk. Tapi kita bisa karena kita punya tatanan baik di tingkatan teknis maupun sumber daya untuk melaksanakan pemilu. Dan di negara lain pun, kalau kita mau lihat di wilayah yang berikutnya ya, di negara lain tidak ada sebuah negara pun yang menunda pemilu, terutama kalau waktu awal ya, karena banyak ketidakpastian tahun 2020 pertengahan paling tidak. Tapi kita bahkan mengadakan pemilu, maksud saya pilkada pada akhir 2020, dan di negara lain juga tidak ada pemilu yang ditunda karena alasan ini. Jadi ada-adanya sudah sangat jelas. Kemudian ada soal permintaan 3 periode tadi yang kedua ya Mbak Friska ya. Ini tadi sudah kelihatan kata kuncinya sebagai jalan tengah. Jadi saya melihatnya apakah ini tawar-menawar? Karena kalau dikatakan secara konstitusi dampaknya berbeda, sama. Secara konstitusional, kalau kita mau menunda masa jabatan presiden atau menunda pemilu, artinya akan ada kekosongan hukum, kekosongan dalam pemerintahan. Karena pasal 7 Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan dengan tegas bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi secara konstitusional itu selesai. Artinya kalau tidak ada amandemen tidak ada perbedaan juga. Nah yang ketiga tuh argumen ketiganya kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Masa sih? Ini kan juga sudah jelas ya. Ya jadi saya kira cocokologi inilah yang sedang terjadi. Bahkan ada beberapa pimpinan parpol yang mengaitkan dengan perang di Ukraina lah ya, kemudian mengaitkan dengan survei kepuasan yang ternyata survei-survei itu juga ditujukan untuk komunikasi. Baik, nah silakan dijawab Mas Saiful. Ditambah ini juga soal tadi menyangkut konstitusi, ada pernyataan yang menarik dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut bahwa ini berpotensi contempt of constitution atau pelecehan terhadap konstitusi. Konstitusi tidak boleh diubah atau melegitimasi pelanggaran konstitusi, apalagi disalahgunakan untuk memperbesar kekuasaan yang harusnya dibatasi oleh konstitusi itu sendiri. Silakan dijawab Mas Saiful. Itu step berikutnya Mbak. Jadi ini kan kita dalam rangka untuk mematangkan situasi karena isu ini kan sudah terjadi 1,5 tahun yang lalu.
Nah, lalu kita dorong ini supaya menjadi bahan di meja untuk dibahas di DPR dan nanti dibahas juga di meja pemerintah, apakah Pak Jokowi setuju atau tidak gitu. Jadi semangatnya ini bagian dari cara kita untuk memastikan bahwa politik kita berjalan dengan semangat konsensus. Setelah nanti dibahas dalam satu meja dengan semua pimpinan partai dan semua kekuatan politik, bahwa kemudian ada aspirasi dari masyarakat yang menghendaki tetap tahun 2024, oke. Tapi semangatnya ini harus menjadi komitmen bersama. Nah, yang sekarang terjadi ini kan kekhawatiran kita adanya gerakan liar dan adanya potensi gerakan api dalam sekam sampai 2 tahun yang akan datang gitu. Nah, untuk itu kita dorong ini untuk menjadi bagian dari ruang diskusi yang sifatnya lebih konstitusional untuk dibahas. Jadi sejauh ini dukungan PKB baru dari PAN saja yang satu suara ya begitu, Mas Saiful? Gimana? Suara yang sama dengan PKB sejauh ini masih PAN saja ya kalau dari partai koalisi pemerintah. Apakah ini cukup untuk dibawa ke atas meja tadi untuk jadi konsensus? Ya kita lihat perkembangannya. Dan kalau misalnya memastikan ini tidak mendapat dukungan banyak, ya artinya kita kembali. Karena prinsipnya sekali lagi ini bagian dari cara kita untuk menyuguhkan ini di depan meja untuk dibahas secara bersama. Oke, membawa ini ke depan meja dibahas bersama-sama, Gus Coy perlukah itu? Ya nggak perlu lah, itu ide mengada-ada yang nggak perlu dibahas. Jadi sebetulnya para pejabat ini sekarang yang paling penting bukan bagaimana memperpanjang jabatan, memperpanjang kekuasaan, atau menunda pemilu dan segala macam. Jangan berbicara di luar konteks konstitusi dan undang-undang. Sekarang yang diperlukan adalah para pejabat, baik DPR maupun eksekutif adalah mencari solusi-solusi terbaik untuk bangsa dan negara. Problem kita ini banyak. Problem ekonomi oke, problem macam-macam ya, dari segala aspek kehidupan. Itu yang harus dicari solusinya yang terbaik. Selain itu juga seperti DPR, itu bagaimana memberikan pikiran-pikiran cerdas, pemilu yang akan datang berbobot, berkualitas, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang berorientasi untuk kepentingan rakyat dan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia. Itu yang penting semua, itu yang strategis. Bukan mencari ada-ada untuk sekedar bagaimana populer, bagaimana dibahas orang. Oke, sekarang saya tanyakan ke Mbak Bivitri. Tadi dianggapnya bahwa ini agar diciptakan konsensus, jadi harus dibawa dulu ke atas meja dibahas. Kalau tidak setuju ya sudah saja. Tapi ini jadinya produktif atau kontraproduktif, Mbak Bivitri? Iya, saya kira alasan konsensus itu tidak perlu muncul sebenarnya ya, karena kan konsensus itu pertama kalau misalnya tadi disebutkan bahwa ada gejolak gitu. Gejolak apa sih? Kayaknya kita belum lihat ya gejolak apa-apa yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan ya. Karena semua yang meributkan masa jabatan hanya elit. Kalau masyarakat itu sekarang lagi peduli soal ibu kota negara, soal kasus Wadas gitu ya dan lain sebagainya. Bukan soal jabatan presiden. Presidennya aja tidak mau begitu ya. Dan juga tidak patut untuk dibawa ke atas meja dan dicarikan konsensus karena ini adalah isu yang inkonstitusional. Gitu. Jadi dan inkonstitusional ini saya ingin tegaskan bukan sekedar pasalnya di konstitusi ya, tapi kita punya constitutional values yang sudah cukup mendalam sejak 98 paling tidak soal pembatasan kekuasaan gitu. Jadi terlepas dari apakah nanti kita perlu amandemen sih terus terang saja kan ibaratnya kapanpun elit politik mau pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu sudah melapangkan jalan apapun yang dimaui oleh elit politik itu bisa terjadi gitu. Apalagi sekarang 82% itu koalisinya koalisi pemerintah. Tapi masalahnya adalah konstitusi kita sendiri sebenarnya menghalangi jabatan yang terlalu berlebih-lebihan dan karena itu tidak perlu dicari konsensus sama sekali. Itu saya kira Mbak Friska yang mesti kita tegaskan di sini, konsensus untuk siapa sih sebenarnya? Yang tawar-menawar itu hanya elit politik loh, bukan rakyat. Konsensus untuk siapa? Silakan dijawab, Mas Saiful. Ya kira-kira begini, sekali lagi, ini bagian dari dinamika demokrasi kita. Karena itu saya belum membayangkan Mbak Fitri
pada level untuk ini inkonstitusional atau konstitusional. Dua-duanya bisa terjadi gitu. Tapi saya tidak ingin mengarah ke sana. Terlebih-lebih kalau mau ditarik pada value komitmen kita tadi sampaikan oleh Mas Effendi, itu oke, nggak ada, kita clear menyangkut soal itu. Tapi kita bayangkan ada proses dinamika di bawah yang ini kan terus terjadi gitu. Nah, kepentingan PKB membawa ruang apa yang terjadi di lapangan itu untuk dibawa di meja gitu, untuk dibahas. Itu aja. Oke, seberapa kita menghendaki dibahas Mas Saiful? dibahas di meja bersama itu. Oke, misalnya tidak ada perubahan apa-apa, ya kembali. Karena prinsipnya jadi intinya kalau PKB tetap mendorong ini untuk dibawa dibahas dulu. Saya akan tanyakan ini perlu atau tidak ini. Tadi tetap kok kalau PKB bilang jangan bilang lu ini inkonstitusional atau konstitusional, tapi bawa dulu agar dilihat bagaimana pendapat yang paling banyaknya. Gimana Gus Coy, Mas Effendi? Ya, jadi sebagai sebuah ide, gagasan, itu memang oke, boleh aja. Cuma begini, ide itu dikeluarkan siapa? Yang mengeluarkan itu kan pejabat. Pejabat, pemimpin negeri, salah satu pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini digaji oleh negara, APBN, kemudian ada fungsi-fungsi tugasnya. Salah satunya adalah semua tindakannya harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Kan di situ. Gitu. Sehingga ketika kita berbicara itu, ditolak dari situ, maka pendapat-pendapatnya harus berada dalam koridor ini. Apalagi kaitannya dengan masa pemerintahan, masa pemilu, pilpres sebagai mekanisme rekrutmen kepemimpinan nasional, ya, satu periode 5 tahunan itu sudah kita sepakati. Tanggalnya berapa, harinya apa, dan yang menyepakati itu DPR. Caimin itu termasuk pimpinan DPR menyetujui itu. Lalu kemudian punya gagasan ini, itu terus gimana? Coba. Nah, kalau bicara gagasan ini, Gus Coy, kan kalau ketum PKB sudah ngomong soal ini, ketum PAN juga sudah ngomong. Kalau misalnya ketum Nasdem juga akan menyatakan sikap secara tegas atau tidak? Insya Allah tidak. Pak Surya itu konsisten pada konstitusi, ya, konsisten pada undang-undang. Ya, saya meyakini Pak Surya tidak akan menabrak meskipun beliau tidak pejabat. Beliau tidak pejabat, ya. Kalau Caimin sama Mas Zulkifli Hasan, itu kan pejabat. Otomatis mestinya ikut menyetujui undang-undang yang disepakati. Jadwal pemilihan disepakati di situ. Konsentrasi yang kita harapkan adalah mereka berpikir dalam koridor konstitusi. Koridornya harus konstitusi begitu ya, Gus Coy. Baik, noted. Saya ke Mbak Bivitri dulu. Ini apa yang bahaya kalau sampai ini dibawa, wacana ini sampai dibahas? Ya, bahayanya pertama pasti ini secara hukum akan membutuhkan ada amandemen konstitusi. Padahal amandemen konstitusi itu sangat politis sifatnya, padahal kita juga paham bahwa secara nilai-nilai sebenarnya konstitusi kita tidak menginginkan masa jabatan lebih dari 2 kali ataupun tidak diperpanjang. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu value ya, sebuah nilai. Tapi yang kedua juga ini akan menjadi presiden buruk. Apapun yang diinginkan oleh elit nantinya akan selalu bisa diatur secara politik gitu, sehingga kita akan dan elit akan semakin yakin, percaya diri untuk mengubah banyak hal lainnya. Tapi bahkan yang ketiga, Mbak Friska, dan ini saya kira yang paling berbahaya, kita harus ingat soal power tends to corrupt itu ya, and absolute power corrupts absolutely. Kalau seseorang duduk di masa jabatan, di jabatan tertentu terlalu lama, jangan lupa kita bukan hanya berbicara satu presiden, tapi jaringan yang ada di sekitar presiden. Nah, ini yang akan terus terpelihara dan kita tahu oligarki sekarang sedang ganas-ganasnya dan ini yang kita tidak inginkan. Dan inilah yang akan terjadi apabila ada perpanjangan masa jabatan presiden ya. Jadi ini bukan sekedar kita cinta atau tidak cinta pada presiden yang sekarang, tapi
tapi soal bagaimana jaringan kekuasaan yang sekarang sedang terjadi mau dilestarikan atau tidak. Oke. Nah, bicara soal idenya ini, saya yakin Caimin pasti tahu lah ini akan menimbulkan polemik di masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang membisikkan awal? Adakah masukan warga dari situ, Mas Saiful? Ya awalnya kan memang Gus Muhaimin sebagai calon presiden keliling, ketemu berbagai lapisan masyarakat, nah termasuk di dalamnya menyampaikan aspirasi betapa pentingnya pemulihan ekonomi ini tidak tersandra oleh pemilu. Itu bahasa rakyat di bawah ya. Tapi poin penting yang perlu kita catat bersama, polemik ini menurut saya nggak masalah dan ini tahapan kan masih, ini bukan membayangkan lalu besok terjadi gitu ya. Oke. Ini kan proses yang masih panjang. Meja di DPR, meja di pemerintah, dan seterusnya panjang sekali. Nah karena itu saya ingin memberikan catatan penting bahwa diskursus menyangkut soal ini, PKB berkepentingan untuk menjadi wacana terus-menerus di ruang publik, dan akhirnya publik yang akan memutuskan bersama dengan seluruh elit negara pemerintah ini. Disitulah pentingnya ketimbang gerakan ini liar menjadi api dalam sekam dalam proses demokrasi di Indonesia. Jadi catatan pentingnya setelah ini kita buka, ini waktunya publik untuk memberikan penilaian apakah ini kompromi terkait dengan penundaan ini penting atau tidak. Oke, bicara soal suara publik ini, Mas Saiful. Ya, bicara soal suara publik, kita akan lihat ini suara atau pendapat dari warga bahwa pemilu yang diundur ini bisa membuat cacat demokrasi. Kalaupun alasannya untuk menstabilkan ekonomi, warga menilai ada cara lain selain menunda pemilu 2024 dan warga juga ingin bahwa pemilu tetap pada tahun 2024 dan jabatan presiden tidak diperpanjang. Kita dengarkan bersama. Banyak dari masyarakat yang berbenturan soal hal itu, apalagi ditambah 1 sampai 2 tahun ini, yang menurut saya bakal dari masyarakat tuh bakal ada menjadi problematika kembali sih, gitu kok. Membuat itu menjadi cacat demokrasi gitu. Jadi sama aja, selain akan menimbulkan polemik di masyarakat, itu pun akan menjadi masalah baru gitu. Menurut saya sih, makanya saya nggak setuju banget dengan usulan itu. Kalau saya pribadi sih sebagai warga negara nggak setuju dengan diundurnya pemilu 2024 karena kan itu udah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Kalau nanti misalnya itu diubah, maksudnya diundur, berarti kan UUD harus diamandemen, harus diubah, yang artinya ke depannya juga nanti masa kepemimpinan presiden setelah Bapak Jokowi juga pasti akan mengalami hal yang sama. Saya minta tanggapi masing-masing. Kalau dari Mas Saiful tadi suaranya banyak masyarakat yang menolak. Artinya begini, kalau misalnya wacana digulirkan ke publik, setiap wacana digulirkan, tapi kan harus dihitung juga ini produktif atau kontraproduktif. Silakan Mas Saiful. Itu yang kami tunggu. Selama ini kan api dalam sekam. Itu yang kami tunggu. Jadi penolakan itu termasuk yang kami kehendaki bagian dari proses demokrasi kita. Sambil nanti ini menjadi pertimbangan semua elit politik dan semua kita. Oke, jadi agar tidak jadi api dalam sekam. Kalau nggak begini, kalau nggak digongkan begini, pematangan kondisinya nggak akan terjadi. Oke, baik. Saya minta singkat-singkat saja dari Mbak Bivitri sama Gus Coy. Silakan Mbak Bivitri. Ya, saya punya pertanyaan soal kata api dalam sekam itu, Mbak Friska. Dari mana? Karena kalau dari yang tadi di wawancara tidak ada api ya. Dan yang saya lihat juga itu tuh concern kita sekarang soal-soal yang lain gitu. Jadi itu menurut saya delusional ya, atau imajinasi para elit politik untuk kepentingan mereka. Oke, Gus Coy, Mas Effendi silakan. Api ada, sekam apa? Sekam ada, tapi tidak dalam konteks ini. Yang kedua, ekonomi memang harus naik. Itu keinginan kita semua. Tapi solusinya sekali lagi harus berpikir cerdas. Bukan memperpanjang pemerintahan, bukan memperpanjang kekuasaan, bukan menunda pemilu. Cari solusi, masih banyak solusi. Nah, oleh karena itu pejabat-pejabat yang harus cerdas. Cari solusi-solusi yang terbaik. Itulah yang harus dipikirkan sekarang ini. Dan mensosialisasikan seluruh kebijakan negara yang baik-baik, yang strategis supaya rakyat segera paham. Rakyat supaya tidak banyak kontra, IKN, Wadas, apalagi, wah macam-macam lah. Itu pemerintah pejabat-pejabat ini itu harus menjelaskan itu secara detail kepada rakyat sehingga edukasinya itu ada.
Jangan berpolemik yang tidak perlu, yang mengada-ada. Jadi sekarang waktunya bijak mencari solusi tapi tidak bertentangan dengan konstitusi. Begitu ya, terima kasih atas waktunya Mbak Bivitri Susanti. Terima kasih Mas Saiful Huda, terima kasih Pak Effendi Khoiri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.